Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Salam sehat, walaupun melarat nggak usah sambat, tetap semangat. Terima kasih yang masih setia dengan Kembar Daung channel. Mudah-mudahan sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang sakit, mudah-mudahan penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan menyajikan video-video parodi dari teman-teman netizen. Oke, nggak usah panjang lebar, langsung saja kita ke videonya. Check it out. Cie, mahasiswa dapat kerjaan lagi nih. Kemarin RUU TNI itu disahkan oleh Ketua DPR, yaitu Puan Maharani. Lalu kemarin para mahasiswa berdemo di depan gedung DPR dan sampai merobohkan pagar DPR. Massa sempat menjebol pagar gedung DPR, namun polisi akhirnya berhasil membubarkan massa dengan terus mendorong mundur hingga ke wilayah Gelora Bung Karno. Nah, menurut saya demo itu boleh ya dek ya, tapi jangan merusak fasilitas negara. Soalnya apa? Besok itu juga pembenahannya juga menggunakan uang negara. Nah, mahasiswa-mahasiswa ini berdemo, katanya kalau RUU TNI itu disahkan, maka Indonesia akan seperti Orde Baru. Kayaknya kalian waktu Orde Baru, kalian itu masih dalam bentuk cairan deh. Dan katanya besok seluruh kampus-kampus di Indonesia akan melakukan demo besar-besaran. Dan ada satu kampus yang tidak ikut demo. Seneng nih saya sama kampus yang satu ini yang tidak ikut demo. Ya, kampus apa pengen tahu? Metro Kampus. Nah, dan ada orang yang membuat opini seperti ini nih. Mahasiswa demonstrasi dihadapin sama ABRI. Buruh mogok konflik dengan ABRI. Petani konflik agraria di beberapa tempat berhadapan dengan ABRI. Tidak ada kebebasan, yang ada kekerasan. Narasi Orde Baru itu narasi kekerasan. Nah, menurut saya opini dari masnya ini malah menakut-nakuti rakyat Indonesia. Apa kamu belum tahu bahwa selama ini di undang-undang itu sudah ada 10 dari TNI yang bisa menjabat menjadi menteri. Jadi TNI juga bisa merangkap menjadi sipil. Masa nggak tahu? Nah, undang-undang TNI ini hanya merubah 4 pasal. Jadi para TNI yang akan dijadikan pejabat ini ya pejabatnya dari background TNI. Nih undang-undang TNI nih. Nah, udah tahu kan undang-undang TNI itu seperti apa? Nggak bakalan seperti Orde Baru. Deloga. Polisi langsung menemui saya ketika
Aduh. Demo kalau nggak anarki itu nggak mungkin dipentung-pentungin, nggak lempar-lempar batu, nggak ngerusak-rusak pagar gitu loh. Lagian demo juga nggak mewakili masyarakat. Coba demo itu perampasan aset, demo hukuman mati ke koruptor gitu loh. Ini demo nggak ada yang jelas, Indonesia gelap. RUU TNI yang jelas-jelas memperkuat pertahanan Indonesia dari koruptor. Ada. Terus ini mau nyalain siapa? Nyalain aparatnya. Aparat itu ya cuma mengamankan. Kalau sampean anarki, ya sama-sama manusia, ada punya emosi, punya ini gitu loh. Coba damai, aspirasi, sejuk, tenang gitu loh. Nggak mungkin digebuk-gebuk TNI atau polisi gitu kan. Aduh, ngakak. Demo sekarang tuh isinya ya cuman apa? Satu, teriak-teriak, omongan kotor. Nggak ada aspirasinya yang jelas. Ini yang jelas-jelas perampasan aset untuk koruptor, hukuman mati koruptor nggak pernah di demo. Anjrit. Aduh. Masyarakat udah nggak percaya mahasiswa. Aduh. Konoha. Rame nih RUU TNI. Katanya banyak yang demo, banyak konten kreator yang bikin VT di fungsi ABRI. Kalau yang belum tahu, saya kasih tahu ini poin-poin perubahannya. Jadi ada tambahan kewenangan operasi militer selain perang. Yang pertama, menanggulangi ancaman cyber. Yang kedua, melindungi dan menyelamatkan WNI serta kepentingan nasional di luar negeri. Terus jabatan di instansi selain TNI ini, kalian baca sendiri ya. Udah dibaca. Lalu tambahan usia pensiun prajurit. Jadi kalau Bintara dan Tamtama 55 tahun dan seterusnya, kalian bisa baca sendiri. Jelas ya, jadi nggak ada tuh dwi fungsi ABRI. Konten kreator kan banyak yang sebar-sebar isu. Terus ini penjelasan Bu Puan Maharani, Ketua DPR RI dan Ketua DPP PDI Perjuangan. Kami berharap dan menghimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan. Nanti kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai, bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah tidak. Dan kami juga berharap bahwa revisi Undang-Undang TNI yang kemudian tadi sudah disahkan adalah nantinya ke depan akan bisa bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara. Udah jelas ya, masa Bu Puan sendiri loh itu yang menjelaskan. Salam segigis. Akhirnya revisi Undang-Undang TNI disahkan ya teman-teman. Dan kenyataannya tidak seperti hoax-hoax yang di luaran sana. Buat para penyebar hoax di luaran sana, kasihan deh lo. Jadi nggak ada itu dwi fungsi ABRI zaman Pak Harto ya teman-teman, zaman Orde Baru. Udah deh, konten kreator yang nyebar-nyebar hoax itu ya, berhenti. Tuh, kata Bu Puan juga apa? Tolong jangan berburuk sangka ya. Teman-teman, Ibu Puan ini adalah Ketua DPP PDI Perjuangan. Perkara pro dan kontra RUU TNI, mari kita selesaikan sudah. Karena apa? Karena RUU-nya udah disahkan jadi undang-undang per hari ini oleh DPR. Nih, yang masih bebal menganggap adanya dui fungsi ABRI dan segala macam ketika RUU ini disahkan, di sini udah jelas. Seperti apa yang disampaikan Pak Dasko kemarin, yang direvisi hanya pasal 3, pasal 53, dan pasal 47, sesuai apa yang disampaikan di konferensi pers sebelumnya. Dan kalau memang masih agak ragu gitu ya, coba deh kamu baca yang ini dulu. Ini adalah pendapat menurut ahli hukum tata negara, sang profesor kita, mantan cawapres dan juga dulu adalah Menko Polhukam Indonesia. Lihat, baca. Shout out to Abah, terutama Ateng. Nih, baca. Dilansir daripada Tempo, Mahfud MD sebut draft terbaru revisi Undang-Undang TNI tidak mengembalikan dui fungsi ABRI. Menurut Mahfud MD, revisi UU TNI tidak terlalu mengganggu desain politik yang dicita-citakan reformasi.
Ini seorang pakar hukum tata negara lo yang bicara, mantan cawapres, mantan Menko Polhukam, kan saya yang ngomong, dengerin dong ya, kalian kan biasa mendengarkan. Tak kutip, Dwi fungsi ABRI di zaman Orde Baru itu dulu, keputusan-keputusan politik penting hanya diambil oleh ABG, ABRI, Birokrasi, dan Golkar, kata Mahfud saat ditemui di Jalan Keramat, Senen, Jakarta Pusat pada 18 Maret 2025. Tak kutip sekali lagi ya. Pada masa Orde Baru, kata dia, Dwi fungsi ABRI memberikan peluang TNI dan Polri menjadi Dewan Perwakilan Rakyat tanpa masuk pemilu dengan porsi 22%. Kemudian Dwi fungsi ABRI juga memungkinkan TNI dan Polri mengisi jabatan-jabatan eksekutif seperti gubernur, wali kota, dan bupati dengan sistem penunjukan tanpa pemilu. Kalau pada baca dan pada mengerti, hal yang disampaikan Pak Mahfud ini, yang mengenai Dwi fungsi ABRI ini kan sudah dikontrol, sudah dituliskan di pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, yang mana tidak direvisi sama sekali, yang di sana menjelaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia tidak boleh turut dalam politik praktis. Jadi kalau mereka mau jadi anggota legislatif, mereka harus mundur. Mereka mau jadi bupati, gubernur, dan bla-bla-blanya itu, mereka juga harus mundur. So, tidak akan pernah ada Dwi fungsi ABRI lagi. Karena ketika mereka mau mengambil kekuasaan, mereka harus mundur dulu. Jadi TNI baru bisa ikut yang namanya pemilu. Pahamin dong. Ini nih ya, sekali lagi yang masih ributin masalah RUU TNI, pasal 47 ayat 1 dan 2 yang katanya ada frasa abu-abu yang bisa mengembalikan Dwi fungsi ABRI, makanya itu baca sampai bawah, sampai komplit pasalnya selesai. Ini lihat di ayat 3 ya, prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 didasarkan atas permintaan pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah, non-kementerian, serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian dimaksud. Artinya, harus mengikuti atasan di kementerian atau non kementerian lembaganya ya, pahami gitu ya. Jadi mereka nggak akan bisa ngambil kekuasaan karena mereka di bawah kementerian dan lembaga non kementerian. Jadi mau gimana balikin Dwi fungsi ABRI kalau mereka nggak pegang kekuasaan? I think it became crystal clear ya, bahwa apa yang disampaikan Pak Mahfud menjelaskan bahwa RUU yang sudah dijadikan undang-undang ini, yang per hari ini disahkan DPR ini, tidak kembalikan Dwi fungsi ABRI, karena masalah Dwi fungsi ABRI dikawal di pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang dimasukkan kembali ke undang-undang baru tanpa direvisi sedikit pun. Di situ dijelaskan bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis, sehingga ini membatasi kekuasaan yang dipunyai oleh TNI. TNI tidak bisa memegang kekuasaan seperti Orba, seperti zaman Orde Baru. Dan satu lagi, RUU yang disahkan oleh DPR ini sebenarnya tujuannya adalah menguatkan supremasi sipil, juga memperjelas payung hukum TNI itu untuk berada di mana, biar TNI tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran lagi atas aturan yang ada, jadi diperjelas, diberikan garis batasan. Jadi kalau ini yang kalian ributkan selama ini, kan kalian lucu banget, gak sih? Dan buat para wabah yang masih punya statement seperti ini, ya sedikit demi sedikit tentara dimasukin ke jabatan sipil, lama-lama akan menguasai. Ya gimana bisa, wong undang-undangnya nggak ngasih. Lagian nih ya, nanti ada yang wabah ngomong lagi kayak gini, ya mereka kan militer, nanti kalau misalnya sampai mereka berbuat yang buruk, mereka nggak bisa diadili secara sipil. Loh ya jelas wong mereka militer, tapi bukan berarti mereka militer mereka kebal akan hukum, mereka punya peradilannya sendiri. Makanya cari tahu dulu, jangan terprovokasi aja. Udah, gue capek ngejelasinnya, bye.